Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai persiapan OSN untuk pembahasan OSP Fisika 2006 bagian ke-6 ya, untuk materi momentum dan impuls. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau yang mau mendalami materi fisika juga boleh. Yuk kita langsung mulai. Pembahasan OSP Fisika 2006 nomor 6 mengenai momentum dan impuls. Pesawat ruang angkasa dengan momentum P akan mengubah arahnya. Arah yang baru membentuk sudut theta terhadap arah mula-mula dan kelajuannya dipertahankan tetap. Jika gaya konstan yang dihasilkan mesin adalah F, tentukan waktu minimum T yang diperlukan supaya mesin bisa mengubah arah pesawat tersebut. Asumsi mesin dapat diputar atau dibelokkan sesuai dengan arah yang diperlukan oleh pesawat ruang angkasa. Oke, jadi ini adalah gambarnya. Mula-mula momentum awalnya biru ini, P. Kemudian karena keperluan tertentu, dia akan mengubah arahnya menjadi yang ini ya. P aksen katakanlah, dan besarnya sama dengan P, jadi hanya arahnya saja yang dirubah ya. Jadi besar P aksen sama dengan P, ini sudutnya theta. Nah, sekarang kita akan coba menganalisis ya. Saya akan lihat atau gambar di sini. Ini adalah momentum awalnya biru dan ini adalah momentum akhir yang hijau. Berarti ada perubahan momentum yang harus diberikan ya, meskipun hanya arahnya saja yang berubah. Oke, jadi ini adalah bagian dari lingkaran karena ini sama ya. Jadi kita perlu menghitung delta P, nanti bisa menghitung waktunya ya. Oke, nah sekarang kita tarik garis ya, garis yang dari pusat lingkaran ini ke tengah-tengah dari delta P ini, sehingga dia membagi dua segitiga siku-siku ya. Nanti sudut yang kecil ini ya kita bagi dua dari theta, jadi setengah theta, ini juga setengah theta ya. Jadi inilah perubahan momentumnya. Oke, kita akan cari berapa besar perubahan momentumnya. Yang merah ini delta P nya ya. Ini sudutnya setengah theta ya. Oke. Jadi kalau ini setengah theta, maka sisi yang ini setengahnya adalah P dikali sin setengah theta ya, karena ini kan di depan sudut setengah theta, sehingga perubahan momentumnya delta P nya yaitu dikali 2 ya, 2P sin setengah theta. Ini adalah perubahan momentum yang akan dialami oleh pesawat ini. Nah sekarang kalau misalkan kita kalikan ya, ini bisa jadi bentuk sederhananya 2P sin setengah theta. Nah, kita tahu bahwa impuls itu adalah sama dengan perubahan momentum ya. Di sini kan kita akan menghitung waktu, berarti hubungan sama impuls. Nah, berarti impuls itu kan gaya kali selang waktu ya. Delta P-nya besar perubahan momentumnya adalah ini ya, tadi 2P sin setengah theta. Oke, dari sini tentu saja kita bisa mengubah langsung nilai dari delta T-nya adalah 2P sin setengah theta dibagi dengan F. Nah, di sini kita bisa ubah ya, karena di sini diketahuinya dalam theta bukan setengah theta ya, kita gunakan rumus-rumus trigono untuk mengubah bentuknya sesuai dengan besaran yang diketahuinya ya. Jadi kita ingat lagi rumus setengah sudut ya. Jadi sinus kuadrat dari setengah theta itu adalah 1 min cos theta per 2 ya. Nah, di sini kita bisa masukkan ke sini. Jadi kalau kita mau cari sin setengah tetanya, maka kita akarkan ya bentuk dari ruas kanannya ini, atau kita tulis seperti ini ya. Jadi delta T itu sama dengan 2P dibagi F ya, ini 2P bagi F. Nah, sin setengah tetanya kita ganti dengan akar 1 min cos theta bagi 2. Nah, setelah itu mungkin kita bisa substitusikan duanya ke dalam akar, sehingga jadi 4 bagi 2 yang bawah ini jadi 2, sehingga bentuk akhir dari selang waktunya adalah P dibagi F dikali akar 2 kali 1 min cos theta.
Demikianlah pembahasan OSP Fisika 2006 bagian ke-6 mengenai momentum dan impuls. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen, dan nyalakan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.